mau pembiayaan pribadi macam-macam, harus ada transparansi. Dari saudara-saudara kita di kabinet ya, kalau dibandingkan eranya Bang Yusril, tentunya harusnya bisa on top of his mind, dia bisa. Oke kawan-kawan, di video kali ini ayo kita simak para pengamat yang membahas tentang kemarin waktu pembentukan kabinet Prabowo itu konon pakai uang Prabowo sendiri ya, pakai uang pribadi Prabowo. Ayo kita simak videonya. Tapi dari kocek pribadi, kantong pribadi Pak Prabowo, jadi muncul dua pertanyaan nih, ini acara negara atau acara bukan acara negara? Kok dibiayain pribadi itu masalah? Kalau menurut Bang Ire tadi, harus ada bertanggung jawab. Acara apa namanya pribadi, kok bisa ada acara di luar negara 3 hari berjalan gitu tanpa. Bagaimana Bang Hafiz? Acara kemarin itu acara negara bukan? Jadi gini, pertama kita harus bersyukur dulu Pak Presiden kita ini. Jadi ketika ke lapangannya oke, beliau juga seorang intelektual. Jadi kegiatan yang ada di Magelang ini memang dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahwa menurut beliau harus ada suatu pembekalan, karena kan menteri ini dari kalangan yang sangat beragam ya. Abang bilang tadi ada di ada yang dari ada partai yang non koalisi di TKN, ada juga yang di luar. Makanya semuanya itu harus berjalan dalam satu visi yang harmonis. Hanya tentang visi nih Bang, juga tentang ada penanaman patriotisme. Jadi bukan berarti menteri-menteri ini tidak ada patriotisme sebelumnya, tapi kita yakin bahwa menteri-menteri ini orang terbaik yang dipilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo udah seleksi dari bulan Februari sampai Oktober cukup banyak. Dan ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, tapi untuk masuk pemerintahan butuh pembekalan lagi. Karena ada pembekalan materi juga tentang korupsi oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh KPK, itu semua perlu dibekali kembali. Jadi tidak hanya tentang penyamaan visi, tapi juga kesamaan gerak langkah. Jadi kalau tadi dibicarakan oleh Pak Menteri bahwa ini ada seperti total football, Pak Presiden memang menggambarkan seperti itu. Jadi ada posisinya sebagai striker, sebagai back, dan sebagai gelandang juga. Jadi harus seirama. Tidak hanya menteri yang ada sebelumnya di TKN, tapi juga semua menteri itu memang harus supaya kita tancap gas habis ini, memang harus dalam satu gerak yang harmonis. Berarti acara negara berarti. Terkait acara negara atau tidak, yang pertama, Presiden sendiri adalah institusi kenegaraan. Tapi kita harus ingat bahwa Pak Prabowo ini seorang patriotik sejati. Jangankan untuk urusan uang, nyawa aja sudah diwakafkan untuk negara. Ini penting, ini kita sepakat dulu nih. Bahwa beliau menekankan bahwa ini penting untuk dilaksanakan, beliau tidak mau ambil pusing dan ini harus dilakukan. Dan itu dilakukan akhirnya dengan uang pribadi. Kenapa? Karena 1 bulan persiapan menjelang hari H, Pak Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan. Karena beliau, ini bukan acara Kementerian Pertahanan. Yang kedua, saat pelaksanaan itu, beliau udah jadi presiden. Saat persiapan belum jadi presiden, jadi tidak bisa menggunakan anggaran Sesnek. Bagi Pak Prabowo, uang ini urusan kecil. Jangankan uang nih, jiwa aja saya serahkan untuk negara. Baginya harus dieksekusi. Artinya acara negara pakai uang pribadi nggak ada masalah dong, maksudnya gitu ya? Saya tidak bicara seperti itu, tapi prinsipnya seperti itu. Hal yang harus dilakukan oleh presiden secara kenegaraan itu pasti acara kenegaraan dong. Tapi Pak Prabowo bukan orang yang hitung-hitungan untuk urusan hal seperti itu. Kita harus deliver, ini menjadi sebuah hal yang diinginkan Pak Prabowo di awal itu harus deliver. Tapi dari penjelasan Anda ini tidak bisa saya garis bawahi bahwa acara negara pakai uang pribadi nggak apa-apa ya? Itu nggak bisa. Anda nggak setuju di garis bawahi seperti itu? Komentar dulu silakan. Sebelum saya ke Pak Pur. Pertama, kalau kita membela negara, semua orang juga siap dengan darah dan jiwanya. Patriotisme. Itu bukan siapa-siapa. Selama ya warga negara, kesadaran membela negaranya itu juga bahkan wajib lah itu ya. Iya, itu dengan sendirinya. Jadi jangan dibilang patriotisme itu begini-begini, enggak semua orang. Ya kan, yang berperang dulu itu kan semua orang juga, enggak hanya satu kelompok tertentu kan. Dan semua suku, semua agama, semua jabatan semua ikut berperang itu ya. Itu satu. Nah yang kedua, nah inilah kalau diminta warga negara kita yang mampu untuk memberi sesuatu kepada negaranya dalam bentuk materi, saya kira juga mereka akan minta. Tapi dalam konteks bernegara tidak bisa begitu. Aturan maksud Anda? Iya tentu saja, tidak bisa begitu. Nah ada ketentuannya, ada ininya, ada itunya macam-macam. Dan semua ya Pak Prabowo terikat dengan itu. Nggak bisa itu atas dasar patriotisme kita labrak ini, nggak bisa. Cukuplah itu di zamannya Pak Jokowi yang beberapa aturan dilabrak demi tujuan, nggak bisa.
Jadi salah satu pentingnya demokrasi itu karena ia bekerja berdasarkan aturan yang dibuat. Enggak sekedar mengejar tujuan. Ya kan seperti gaya Pak Jokowi bisa ubah demi tujuan itu tidak bisa. Nah, jadi harus taati aturannya dulu, ya kan. Setelah itu dengan aturan yang ada kita mencapai tujuan. Sebab enggak bisa dikontrolin semua. Caranya harus benar. Niatnya bagus tapi caranya harus benar. Itulah demokrasi penting kan. Kalau Anda nggak mau diatur caranya, ya bukan demokrasi. Saya ke Prof. Juanda ya kalau gitu. Menurut Anda ada aturan yang rigid soal terkait mengatur anggaran negara, acara negara harus menggunakan anggaran negara. Kalau enggak malah akan simpang siur nanti atau gimana? Saya kira semua tahu bahwa dalam konteks anggaran kenegaraan tentu seyogyanya harusnya dibiayai oleh APBN. Ya kan gitu. Namun demikian, ini persoalannya kan soal kegiatan negara tetapi katanya dibiayai oleh pribadi gitu kan. Pribadi. Nah, sebenarnya dalam konteks prinsip pengelolaan negara memang di situ tidak ada pertanggungjawaban dalam arti korupsinya. Tetapi seyogyanya ya. Berarti masuknya seyogyanya ini maksudnya. Seyogyanya. Seharusnya. Ya, yang lebih pas itu kegiatan kenegaraan dibiayai oleh APBN. Tapi ini kan pengecualian yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikir ya prinsipnya sebenarnya saya tidak mengatakan salah. Tetapi dalam konteks ini ya yang lebih tepat itu ya. Walaupun memang ini saya lihat niat baiknya Pak Prabowo itu loh. Dia lakukan dulu. Nah, dalam konteks seperti itu, daripada misalnya ada sebuah kegiatan pribadi terbalik ini, dibiayai oleh negara. Nah, ini tidak boleh dalam konteks prinsip negara hukum ya. Nah, kalau kita banding-bandingkan, ya itu tadi. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak ada yang dilanggar, cuman kurang pas, gitu aja. Iya, kurang secara anggaran kenegaraan saya kira kurang tepat ya, kurang tepat dalam konteks memang Pak Prabowo bagus menurut saya. Mungkin apakah beliau tidak mau nanti terjerat atau persoalan-persoalan hukum? Apakah ada nomenklatur soal pembekalan atau tidak? Ini yang perlu kita telusuri kan, sehingga Pak Prabowo belum kalau mendengar penjelasan Mas Hafiz itu lebih pada teknis sih, ada soal mepet waktu dan lain sebagainya itu, tapi acara ini harus dilakukan kurang lebih seperti itu karena ini untuk mensolidkan. Oleh karena itu saya kira Pak Prabowo mengambil sebuah tindakan yang sangat progresif, biaya pribadi dulu, ya kan, sehingga yang penting apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo terwujud untuk mengkoordinasi para menterinya. Nah, tinggal lagi persoalannya nanti. Konsekuensi dari ini tentu para menterinya harus running kan, nasinya harus menjawab ekspektasi Pak Prabowo sebagai presiden ya. Ya, saya kira itu yang penting. Saya kasih ini ilustrasi. Saya harus ke Bang Ciko dulu nih. Sebentar, ilustrasi begini. Kenapa semua dana kampanye itu wajib dicatatkan, meskipun itu dana pribadi? Sebagai penanggung jawab. Itu artinya karena dalam konteks kita masuk ke negara. Mau pembiayaan pribadi macam-macam harus ada transparansi, gitu loh kira-kira. Termasuk ini, meskipun katakanlah misalnya kita nggak berdebat soal boleh nggak bolehnya pakai uang pribadi ya, tapi karena ia merupakan kegiatan kenegaraan, Pak Prabowo harus transparan. Berapa yang dikeluarkan, dari mana uang itu dapat, dan sebagainya gitu. Bisa nggak itu dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo? Misalnya diserahkan laporannya ke KPK. Misalnya itu, karena itu biar semua orang baca. Transparansi gitu ya. Itu di kampanye aja kita pakai begitu, padahal belum pejabat negara loh itu. Apalagi di dalam kepresidenan. Bang Ciko punya pendapat soal anggaran dulu ini. Soal anggaran ini kan debatable ya, tadi dikatakan mungkin tidak melanggar secara hukum, tidak melanggar secara aturan, kemungkinan ya, tapi ini kan perlu ditelah lebih lanjut lagi ya kan. Seharusnya sebenarnya sekelas Pak Prabowo yang juga dikelilingi orang-orang sekelas Yusril sama Hendra misalnya, ya kan, Mensesnek di era yang lama sih, yang kita anggap adalah dan kita anggap era-era profesional, berbeda dengan era-era sekarang ya, kalau kita lihat kualitas dari saudara-saudara kita di kabinet ya, kalau dibandingkan
dibandingkan eranya Bang Yusril, tentunya harusnya bisa on top of his mind dia bisa mengatakan bahwa ini harus atau nanti pelaporannya seperti ini ABCD-nya gitu ya, kalaupun tidak dilakukan bahwa itu tetap menggunakan uang pribadi. Tapi itu besides the point, karena menurut saya itu satu hal yang nggak terlalu signifikan, walaupun ada satu hal tadi yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa ini masalahnya apakah debatable untuk apakah ini melanggar aturan, tapi rasanya kurang pantas. Nah, permasalahannya ini ada satu presiden perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, tapi sebenarnya nggak patut, akan sebenarnya bisa diikuti oleh tindakan-tindakan yang sama oleh orang yang sama atau sosok-sosok yang lain berada di kabinet. Dan ini harus kita hindari. Ya, permasalahan di bangsa ini adalah selalu mengatakan, oh ini nggak melanggar aturan, ini nggak melanggar hukum, tapi selalu melupakan azas kepatutan. Azas kepatutan ya. Azas kepatutan tuh harus. Kenapa yang namanya anggota dewan disebut anggota dewan yang terhormat, disebut menteri itu disebut yang mulia atau your excellency di luar negeri ya. Sebenarnya kan bukan karena dia jadi menteri dia otomatis jadi mulia, enggak. Yang dituntut adalah perbuatanmu harus mulia. Mulia itu apa sih? Di aturan-aturan itu. Jadi bukan hanya aturan yang harus kau jalankan, tapi juga kepatutan dan hal-hal yang lebih terhormat dari orang biasa. Mohon maaf, memang ada tuntutan itu. Kalau di negara-negara yang lebih maju demokrasinya, tuntutan itu berat. Kepatutan itu di atas aturan justru. Di atas aturan. Jadi makanya disebut yang terhormat, makanya dipanggil Your Excellency, makanya Congressman dipanggil Miss Congressman. Ya, walaupun dia sudah pensiun pun dia tetap panggil Congressman, ya kan? Presiden dipanggil tetap presiden. Karena apa? Itu melekat karena Anda harus melakukan hal-hal yang patut. Itu yang satu. Karena dia di atas segalanya dari aturan. Tapi kalau Pak Prabowo's defense, ya menurut saya untuk membela Pak Prabowo, salah satunya gini, Pak Prabowo ini kan saya rasa kalau Pak Menteri ingin jangan dulu nanti malah jadi aneh gitu. Ya kan, masalahnya Pak Prabowo ini kan jenderal beneran, ya, jenderal beneran, jenderal tangguh, ya kan. Dan udah beberapa kali mencoba untuk menjadi presiden, gagal dan kemudian berhasil. Mungkin ini adalah salah satu yang dia dambakan. Dia ketika mau jadi presiden nih, gue mau melakukan pembekalan dengan cara-cara military way, kalau tidak mau mengatakan yang militaristik ya. Military way or everything. Jadi tapi kan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memahami terkait dengan military way itu gitu. Kalau Pak Nasaruddin Umar mungkin yang imam besar Masjid Istiqlal ya bikinnya pengajian lah, nggak usah ikut-ikut begini, nanti malah jadi aneh ya kan. Apalagi tambah lagi pakai duit sendiri ya kan. Nah, ini jadi pertanyaan lagi, ini duit siapa nih ya kan. Baik, nanti saya untuk video saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke?